وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Selanjutnya ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Hal yatmanu khattan ma waqa'a min darari ala sabi bisabil khitan. Apakah tukang khitan akan bertanggung jawab apabila terjadi apa-apa terhadap anak yang dikhitannya? Ya. Maka ikhwah rahimanallah wa iyyakum, Qal Al-Kharaqi fil Mukhtasarihi, Imam Al-Kharaqi dalam kitab mukhtasarnya, la dhamana ala hajjam wala khattan, ya, tidak ada tanggung jawab baik terhadap tukang bekam maupun tukang khitan. Mutatabbib idza arafa minhum hadqas sani'ah walam tajinna aidihim, apabila dia memang pakar dalam bidangnya, dia memang pengalaman, punya pengetahuan tentang itu, dan tangannya tidak pernah meleset. Demikian ikhwah, ya. Wa bayyana Ibnu Qudamah rahimahullah biqaulihi wa jumlatu anna haula idza fa'alu ma umiru bihi lam yatmanu bi syartaini, bahwasanya Ibnu Qudamah mengatakan bahwasanya tukang-tukang khitan itu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi terhadap anak yang dikhitannya. Ya, tidak bertanggung jawab jika dia memenuhi dua syarat. Syarat pertama ikhwah, ayyakuna dawi halqin fi sina'atihim walahum biha basaratun wa ma'rifatun. Apabila tukang khitan itu adalah seorang yang memang ahli dalam bidangnya, dia memang berpengalaman dalam mengkhitan sudah sekian tahun, dia punya cukup ilmu dalam mengkhitan. Itu dia. Li'annahu idza lam yakun dzalik lam yahillahu mubashar al-qata'. Karena kalau seorang itu dia tidak punya keahlian, kemudian dia melakukan pengkhitanan, pemotongan, ya, berdosa, dia enggak halal. Demikian ikhwah. Ya. Kalau untuk dokter biasanya setelah keluarlah surat izin praktek. Itu dia. Ya, setelah dia intensif, maka beberapa bulan kemudian keluarlah SIP-nya, surat izin praktek. Maka setelah keluar izin praktek barulah dia boleh buka praktek. Kalau tidak ikhwah, pemerintah tidak mengizinkan. Seandainya terjadi apa-apa terhadap pasien, dia bisa dituntut. Kenapa dia melakukan praktek pengobatan, menerima pasien sementara dia belum mendapatkan izin prakteknya? Maka dia bisa dituntut dalam pasal malpraktek. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi dalam masalah khitan juga seperti itu. Jika memang dia, atau kalau seandainya di pemerintahan kita ini ada izin surat untuk membuka praktek khitan misalnya, barulah dia boleh untuk melakukannya, untuk membuka praktek tersebut. Demikian, dan dia sudah punya ilmu tentang itu. Kalau ternyata tidak, maka dia tidak boleh membuka praktek menerima khitan, tidak halal. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Wa idza qata'a ma hadza kana fi'lan muharraman. Kalau dia lakukan sementara dia belum punya ilmu yang cukup untuk itu, maka perbuatan itu perbuatan yang haram. Fayatmanu sirayatahu, maka dia pun bertanggung jawab akan dampak buruk yang dia lakukan. Itu dia. Ya. Jadi nggak bisa dia menghindar dari itu. Tapi yang kedua, Allah tajni aidihim, yaitu tangan mereka tuh masih cakap, masih cekatan ikhwah. Kalau tangan mereka sudah nggak cekatan, maka nggak boleh. Fatajawaza ma yanbaghi
sehingga meleset dari apa yang seharusnya. Ya kan ada orang yang sudah sudah ahli tapi ternyata suatu hari tangannya sudah nggak cekatan lagi, sering meleset. Demikian. Maksudnya memotong kulit, terpotong kepalanya misalnya, kan repot kita ikhwah. Ya mungkin dikarenakan karena dia sudah sepuh atau mungkin dikarenakan dia stroke misalnya. Ilmunya cukup tapi tangannya sudah tidak cekatan lagi. Demikian. Maka yang seperti ini kalau dia buka praktek, kalau dia melakukan pemotongan, pengkhitanan dan terjadi apa-apa pada pasiennya, pada si anak yang dia khitan, maka itu dokternya, tukang khitannya dituntut. Dia bertanggung jawab untuk itu. Allahu a'lam bissawab. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ya.